Adapun alat bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah kaleng, botol, triplek, pompa air, termometer, selang tembaga, kompor, wadah, selang, molase, ragi, dan yang terakhir adalah es batu. Jadi, berikut ini adalah ilustrasi cara kerja destilator. Campuran zat diuapkan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian, uap dalam kondensor akan didinginkan. Setelah mengalami proses pendinginan, uap akan kembali menjadi bentuk cairan. Berikut ini bentuk sempurna dari alat destilator. Selanjutnya itu pembuatan larutan molasses. Yang pertama kita siapkan vermifan, molasses murni, dan wadah. Kemudian kita tuangkan molasses murni ke dalam wadah secukupnya. Setelah molasses murninya kita tuangkan, kita tambahkan air untuk dilakukannya pengenceran sebelum kita masukkan ke wadah untuk dimasak. Kemudian setelah tercampur, kita masukkan larutan molasses tadi ke dalam pemasak untuk dipanaskan mencapai suhu 50 derajat. Setelah 50 derajat, kita dinginkan dan kita tambahkan vermifan dan larutan molasses siap untuk difermentasi selama 7 hari. Selanjutnya trial and error pada alat kami. Pertama-tama hidupkan terlebih dahulu kompor gas yang di atasnya sudah ada wadah yang berisikan molasses dan sudah tersambung oleh alat yang lainnya. Lalu dipanaskan hingga molasses tersebut menguap. Lalu dapat kita lihat juga di situ ada botol minum atau botol yang berisikan air dingin yang tersambung oleh kondensor agar suhunya tetap terjaga di situ. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat di mana bioetanol keluar dari pipa tembaga yang berwarna kuning atau bening, yang menandakan bahwa hasil dari pemanasan molasses itu berhasil mendapatkan bioetanol yang berkualitas baik.
destilasi bioetanol yang telah kami buat, terdapat beberapa aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang perlu diperhatikan guna meminimalkan potensi bahaya selama proses pengoperasian alat. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah kami lakukan, terdapat beberapa upaya pengendalian yang dapat diterapkan sebagai berikut. Pertama, seluruh sambungan pipa dan selang harus dipastikan terpasang dengan rapat untuk mencegah terjadinya kebocoran uap bioetanol. Hal ini penting karena bioetanol merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga kebocoran uap dapat meningkatkan risiko kebakaran apabila terkena sumber panas. Kedua, sebelum alat digunakan, perlu dilakukan pengecekan kondisi seluruh komponen seperti selang, pompa, dan wadah destilasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan alat berada dalam kondisi baik dan layak digunakan sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan alat saat proses berlangsung. Ketiga, karena alat kami menggunakan kompor gas sebagai sumber panas dan terdapat komponen berbahan plastik pada bagian kondensor, maka diperlukan sekat atau pelindung panas untuk mengurangi paparan panas secara langsung. Selain itu, jarak antara sumber panas dan komponen plastik juga perlu diatur agar tidak terjadi pelelehan maupun kerusakan pada alat. Yang keempat, rangka atau penyangga alat perlu dibuat lebih kuat dan stabil. Penguatan rangka bertujuan untuk mencegah alat bergeser atau roboh selama proses distilasi, terutama ketika alat beroperasi dalam waktu yang cukup lama dan melibatkan cairan panas. Selanjutnya, operator wajib menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan, masker, dan sepatu tertutup selama proses pengoperasian alat. Penggunaan APD dapat membantu melindungi operator dari paparan panas, uap, maupun risiko cedera akibat kontak langsung dengan peralatan. Selain itu, area kerja juga harus selalu dijaga dalam keadaan bersih dan kering untuk menghindari risiko terpeleset akibat tumpahan air pendingin atau hasil destilasi. Bahan-bahan yang mudah terbakar juga perlu dijauhkan dari area kerja karena keberadaan bioetanol dan kompor gas dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Bioetanol Rangers!